Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia dengan NIM 23030550119 dari kelas C, jurusan Gizi angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar terjadinya penyakit dengan model roda atau well. Masuk ke materi konsep dasar timbulnya penyakit, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari penyakit? Jadi, penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi, atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit itu sendiri bersifat objektif karena bisa dilihat dari parameter tertentu. Adapun proses terjadinya penyakit itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama yaitu agen atau penyebab sakit, di mana agen ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama abiotik dan biotik. Biotik ini sendiri ialah makhluk hidup, contohnya seperti virus, jamur, dan bakteri. Yang kedua yaitu abiotik. Abiotik ini sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok abiotik mekanik. Ini contohnya seperti benturan benda keras yang mengakibatkan memar. Yang kedua yaitu kelompok kimiawi, yang dimana ada pada perlengkapan kebutuhan hidup yang mengandung bahan kimia. Dan yang ketiga yaitu adalah zat gizi yang terdapat pada makanan dan minuman yang menyebabkan terjadinya penyakit. Kedua yaitu ialah host atau pejamu. Host adalah semua faktor yang melekat pada manusia atau individu yang dapat menyebabkan terjadinya kasus. Selanjutnya ialah konsep dasar timbulnya penyakit. Untuk mempelajari konsep terjadinya penyakit, ada 3 macam model pendekatan, yaitu yang pertama segitiga epidemiologi, yang kedua model roda atau well, dan yang ketiga yaitu model jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Salah satu konsep dasar timbulnya penyakit yaitu model roda, di mana model roda ini adalah salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menjelaskan terjadinya suatu penyakit. Model ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagai sebuah roda, dengan manusia dengan susunan genetiknya berada di pusat roda, sedangkan komponen lingkungan seperti lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis berada di sekelilingnya. Pada model roda ini, hubungan antara manusia dengan lingkungan memegang peran yang penting. Adapun besarnya peranan dari masing-masing lingkungan tergantung dari penyakitnya. Contohnya yaitu penyakit gangguan mental banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, heat stroke karena pengaruh lingkungan fisik, demam berdarah karena pengaruh faktor biologi, di mana nyamuk yang berperan sebagai faktor, dan penyakit keturunan seperti hemofilia dipengaruhi oleh faktor genetik. Dilihat pada struktur teori roda ini, itu terdapat lingkaran, di mana terdapat 3 lapisan. Pada lapisan dalam itu terdapat inti genetik. Lapisan kedua ada manusia atau host, dan lapisan ketiga yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lingkungan sosial, lingkungan biologis, dan lingkungan fisik. Adapun hal-hal yang perlu diketahui tentang model roda ini yaitu pertama, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Kedua, peranan lingkungan yang fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Yang ketiga yaitu peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit lewat vektor malaria. Dan yang keempat yaitu peranan antigenetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan.
Adapun beberapa contoh dari mode roda ini ialah yang pertama itu demam berdarah, di mana demam berdarah ini disebabkan oleh lingkungan yang menjadi tempat penampungan air yang menjadi tempat pengembang nyamuk, seperti di bak mandi, vas bunga, dan vas bekas. Yang kedua yaitu ada penyakit diabetes. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg. Penyakit diabetes juga merupakan salah satu penyakit keturunan. Oleh karena itu, jika dilihat dari konsep roda, penyakit diabetes dipengaruhi oleh faktor gen atau inti genetik. Namun, resiko seseorang terkena diabetes bergantung pada faktor perilaku atau gaya hidup dari orang itu sendiri. Gaya hidup sehat menurunkan risiko terkena diabetes, tetapi sebaliknya gaya hidup buruk meningkatkan risiko terkena diabetes. Gaya hidup buruk yang mempengaruhi antigenetik seseorang terhadap penyakit diabetes adalah mengonsumsi kadar gula yang melebihi batas normal. Selain itu, jarang berolahraga juga sangat mempengaruhi. Berikut ialah kelebihan dan kekurangan dari model roda. Yang pertama itu kelebihan. Untuk kelebihan dari model roda ini ialah yang pertama, menekankan pada interaksi kompleks berbagai faktor dalam terjadinya penyakit. Kedua, membantu dalam perencanaan program pencegahan penyakit yang komprehensif. Ketiga, mudah dipahami dan divisualisasikan. Untuk kekurangan pada mode roda ini ialah yaitu pertama, tidak semua penyakit dapat dijelaskan secara lengkap dengan model ini. Yang kedua, tidak memberikan bobot yang jelas pada masing-masing faktor. Dan yang ketiga yaitu sulit untuk mengukur secara kuantitatif interaksi antar faktor. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu teori roda memberikan pemahaman yang komprehensif tentang terjadinya penyakit. Model ini menekankan bahwa penyakit bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan penyakit yang lebih efektif dengan cara mengatasi berbagai faktor risiko yang terlibat.